Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Rasulillah. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Qorib, masih membahas tentang perkara nikah dan yang berkaitan dengan hukum-hukum nikah. Qala al-musannifu rahimallahu taala nafa'nallahu bihi wa bi'ulumihi fi darini amin. Ammal ama, adapun orang yang buta, fala yaqdahu, maka ialah tidak menjadi cacat siapa ama fil wilayati, di dalam perwalian, fil asoh, di dalam kaul yang asoh. Jadi orang buta tidak sampai mencacatkan hak menjadi wali menurut pendapat yang asoh. Artinya orang buta boleh menjadi wali. Kemudian wa aulal ulati, dan adapun paling utamanya wali nikah, ai hakul auliyai, maksudnya hakul auliyai, artinya paling berhaknya para wali bitajwij, dengan mengawinkan atau menikahkan, al abu, ialah bapak. Jadi ini orang yang paling berhak, urutan wali yang paling berhak menikahkan adalah ayah, al-abu. Kemudian al-jaddu, kemudian kakek. Wa abul jadi, kemudian bapaknya kakek. Summa abuhu, kemudian bapaknya lagi sampai ke atas. Wahakaja, sampai ke atas. Jadi wa ulal ulati, wa aulal ulati, adapun utamanya wali atau ahakul auliyai, paling berhaknya wali nikah, artinya yang paling berhak, yang pertama adalah ayah, yang kedua kakek, ayahnya kakek, serta ayahnya lagi, artinya ke atas yang paling utama. Lain halnya sama pembagian warisan, yang paling pertama adalah ke bawah, anak, cucu, dan sebagainya. Wahakaja, dan seterusnya. Kemudian wayuqaddamu, dan didahulukan al-aqrabu, apa yang paling dekat, minal ajdadi, dari kakek-kakek, alal ab'ad, atas yang jauh. Jadi kakek yang paling dekat dengan wanita yang hendak dinikahkan harus didahulukan kakek yang lebih dekat daripada yang jauh. Nah, seperti itu. Summal akhu lil abi wal ummi, kemudian saudara laki-laki seayah dan seibu. Artinya saudara kandung. Walau abbar, jika mengungkapkan siapa musannif, ini komentar dari Ibnu Qasim al-Ghazi. Jika mengungkapkan siapa musannif, maksudnya Syekh Abu Suja. Jika Abu Suja mengungkapkan bisyakik, dengan kalimat sakik, sakik ini saudara kandung. Lakana ahsoro, maka ada perumpamaan itu, ahsoro ialah lebih ringkas. Jadi lakana itu ialah niscaya ada, apalau abbaro, ungkapan itu ahsoro ialah lebih ringkas. Jadi kata Ibnu Qasim al-Ghazi, jika musannif mengungkapkan kata sakik, maka itu lebih ringkas daripada al-akhu lil abi wal ummi, itu kepanjangan. Summal akhu lil abi, kemudian habis saudara sekandung, kemudian saudara seayah. Summa ibnul akhi lil abi wal ummi, kemudian anak saudara sekandung. Nah, anak saudara lil abi wal ummi artinya anak saudara sekandung. Wa insafala, dan ke bawah. Jadi wali nikah utamakan ke atas dulu. Ayah, kakek, kakeknya lagi. Kemudian ke samping saudara kandung, saudara seayah. Nah, kemudian anak saudara kandung, anak saudara seayah. Nah, seperti itu. Nah, summa ibnul akhi lil abi wal ummi, kemudian anaknya saudara seayah. Nah, wa insafala, meskipun ke bawah. Summal amu as-syaqiq, kemudian paman sekandung. Summal amu as-syaqiq, kemudian paman sekandung. Summal amu lil ab, kemudian paman seayah. Nah, ini. Summa almu lil abi, kemudian paman seayah. Summa ibnuhu, kemudian anaknya paman.
Ai ibnu kullin maksudnya adalah anaknya tiap-tiap minhuma dari paman sekandung maupun paman seayah wa insafala meskipun ke bawah. Jadi ini urutan wali nikah yang paling berhak. Ala hadatal tibi atas ini urutan, atas ini urutan. Jadi yang poin pentingnya harus diingat adalah ayah, kakek, kakek ke atas kalau masih ada. Kemudian ke samping, saudara kandung, saudara seayah. Kemudian anak saudara kandung, anak saudara seayah. Kemudian paman sekandung, paman seayah. Nah, seperti itu. Kemudian wa yuqaddamu maka didahulukan ibnul ammi siapa putra paman as-saqiq yang sekandung ala ibnil ammi lil abi atas putra paman yang seayah. Nah, jadi yang sekandung dulu didahulukan ketika nggak ada ya yang seayah. Kemudian faida udimat al asobatu apabila tiada al asobatu minan nasab asobah dari jenis nasab asobah dari ahli waris dari nasab fal maula maka majikan al mu'tiku yang memerdekakan az-zakaru yang laki-laki. Jadi maksudnya jika ahli waris asobah dari jalur nasab sudah tidak ada, maka yang berhak menikahkan adalah majikan laki-laki yang telah memerdekakannya. Nah. Kemudian summa asobatuhu, kemudian asobahnya al-maula mutik ala tartibil irsi atas menurut urutan ahli waris. Nah, maksudnya seperti ini. Ketika si A, ini A misalkan jangan A dah, misalkan Lisa ini menikah. Jadi ini apa namanya? Budak, misalkan budak ini ya. Lisa menikah. Nah, Lisa kan pasti punya ahli waris dia, punya ayah, punya kakek misalkan, punya saudara kandung, seayah, punya anak saudara kandung atau punya paman sekandung atau punya paman seayah. Nah, ketika yang disebutkan tadi semua sudah tidak ada dari jalur nasab, maka yang menikahkan adalah majikannya. Majikan yang telah memerdekakan yang laki-laki, seperti itu. Jadi majikannya yang telah memerdekakan yang laki-laki. Lisa misalkan seorang budak, ini cerita zaman dulu, dimerdekakan oleh si Puat misalkan. Nah, Puat ini orang yang memerdekakan. Artinya si Puat ini ketika tidak ada jalur nasab sudah habis, maka Puat yang menikahkan si Lisa ini, seperti itu. Kemudian amal maulatu adapun majikan perempuan al mu'tiqatu yang memerdekakan siapa majikan idza kanat apabila ada siapa majikan perempuan hayatan ialah masih hidup fayujawiju maka ialah mengawinkan atiqataha pada perempuan yang telah dimerdekakan. Nah, man siapa orang yujawiju yang memerdekakan atau yang mengawinkan siapa si man al mu'tiqata pada perempuan yang memerdekakan al mu'tiqah bitartibi dengan urutan tartib as-sabiki yang telah lalu fi auliya in nasabi di dalam wali nasab. Jadi keterangan ini menjelaskan wali atau majikan wanita yang telah memerdekakan, artinya gini, tadi kan yang di awal itu dijelaskan bahwa yang memerdekakan itu seorang laki-laki. Gimana permasalahannya ketika walinya yang memerdekakan adalah perempuan. Nah, seperti itu. Nah, di sini penjelasannya majikan wanita yang telah memerdekakan ketika ia masih hidup, maka yang berhak menikahkan wanita yang telah ia memerdekakan adalah orang yang berhak menikahkan majikan tersebut sesuai dengan urutan yang telah dijelaskan di dalam urutan wali dari jalur nasab. Nah, seperti ini contohnya. Lisa lagi ya, Lisa dimerdekakan oleh Umi. Nah, Umi ini kan perempuan. Artinya Umi ini, ya, kalau dia sudah menikah pasti dinikahkan oleh ayahnya misalkan.
oleh orang-orang yang memang yang berhak menikahkan si umi, entah ayah, entah kakek, entah saudara sekandung dan sebagainya. Maka umi ini misalkan ayahnya umi, maka umi ini dinikahkan oleh ayahnya. Tatkala Lisa ini tidak punya dari jalur nasab, nah kemudian kebetulan dia dimerdekakan oleh umi yang notabene si umi ini wanita, maka yang bisa menikahkan atau yang berhak menikahkan Lisa adalah yang pernah menikahkan si Umi, artinya ayah Umi menikahkan si Lisa, seperti itu. Nah, kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faida matat, maka apabila mati al-mu'tiqatu, siapa orang yang memerdekakan, jawwaja, maka mengawinkan atiqataha pada perempuan yang telah dimerdekakan, man, siapa orang, lahu, yang baginya man, al-wala'u, adapun waris wala, alal mu'tiqati, atas mu'tiqoh, maksudnya atas perempuan yang memerdekakan. Summa ibnuhu, kemudian anaknya man, anaknya orang, summa ibnu imlihi, kemudian cucunya man. Nah, penjelasan ini menegaskan bahwa ketika wanita yang telah memerdekakan ini meninggal, nah, faida matat al-mu'tiqatu, maksudnya ketika wanita perempuan yang telah memerdekakan ini meninggal, telah meninggal dunia, maka yang menikahkan wanita yang telah dimerdekakan olehnya adalah orang yang menjadi waris wala dari majikan wanita tersebut. Kemudian anak laki-laki, lalu cucu laki-laki. Dari anak laki-laki tersebut. Jadi ketika ada budak dimerdekakan oleh laki-laki, maka ketika yang menikahkan dari jalur nasab telah habis, maka yang menikahkan adalah si majikan yang telah memerdekakan. Nah, ketika yang memerdekakan ini seorang perempuan, maka yang menikahkan adalah si budak yang telah dimerdekakan dengan seorang ayah yang telah menikahkan si majikannya ini. Nah, kemudian ketika majikannya kebetulan yang menikahkan yang memerdekakan ini seorang wanita yang memang ia telah meninggal, maka ahli waris wala lah yang menikahkan. Jadi waris wala, maksudnya wala ini seorang yang memerdekakan budak laki-laki maupun perempuan. Jadi orang yang memerdekakan ini, dia kan punya ahli waris, anaknya, cucunya. Nah, dia yang berhak menikahkan si budak ini, ya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Kemudian sumal hakimu, kemudian hakim. Jadi ketika nggak ada semua, budak ini nggak ada semua, misalkan sumal hakim, kemudian hakim yujawwiju, mengawinkan siapa hakim, inda faqdil auliyai, ketika tidak adanya wali-wali, minan nasabi, dalil jalur nasab, wal walai, dan dari jalur wala. Ya, wala ini ya dari jalur yang memang jalur yang seseorang budak telah dimerdekakan oleh majikannya. Nah, ini wala namanya. Seorang yang memerdekakan budak laki-laki atau perempuan namanya wala. Seperti itu. Mudah-mudahan dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.